dan percaya Tuhan itu berkuasa. Tuhan memberi kemampuan. Kuasa itu menjadi sempurna karena kematiannya. Kuasa itu sempurna, Dia menyempurnakannya. Dan Dia mengatakan, sudah selesai. Mari dengan berani kita berkata, Tuhan hanya kepadamu
sangat besar, sehingga kami hari ini boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh mengucap syukur, membawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu, bahwasanya Kau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi kami, kasih-Mu lebih daripada cukup. Dan kami boleh menikmati hari-hari ke depan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, yang telah dinyatakan melalui kematian-Mu di atas kayu salib, yang menjadikan kami yang tadinya tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Kami mengucap syukur buat hari ini Engkau menyediakan berkat anugerah melalui kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu ini, setiap kebenaran-Mu ini pasti ketika kami dengar, kami perhatikan, kami simpan, kami renungkan baik-baik dalam hati kami, maka setiap kebenaran-Mu akan membawa berkat yang baru atas kami semuanya. Kami sediakan hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi dan shalom semuanya. Salam sehat selalu, karena Tuhan selalu memberkati kita dengan kesehatan. Dan terbukti saudara hadir di tempat ini, itu bukti kasih sayang Tuhan atas hidup kita dan keluarga kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Di bulan yang baru, di bulan Oktober ini, saya akan mengakhiri satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan 3 minggu berturut-turut, mengenai bagaimana menikmati berkat Tuhan sewaktu, di saat kita istirahat, di waktu kita tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar beberapa minggu ini Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Alkitab menulis seperti ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan suatu berkat ilahi kepada orang-orang yang dicintainya. Dan berkat itu diberikan oleh Tuhan pada waktu orang-orang dicintainya pada waktu tidur. Kata tidur di sini bukan berarti orang-orang itu dalam konteks malas. Bukan. Ya, kata tidur di sini lebih berbicara kepada sebuah kehidupan rohani yang rest, yang tenang, di mana kehidupan rohani yang benar-benar bertumbuh dalam kedewasaan. Di saat orang ini menghadapi sebuah masalah kehidupan, orang ini tidak berjuang atau bersusah payah mengatasi dengan kekuatan diri sendiri. Namun sebaliknya, orang ini justru tetap tenang, rest. Ya, orang tenang, orang tidur itu tenang. Ya, orang tidur itu dapat menikmati istirahatnya. Nah, jadi sebaliknya, orang yang bertumbuh dewasa kehidupan rohaninya akan tetap tenang dan tetap percaya Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang pegang kendali hidupnya. Bahkan ketika orang ini mengalami sesuatu yang buruk sekalipun yang sedang terjadi dalam hidupnya, ia akan tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai hal-hal yang buruk itu mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Seperti Yusuf, engkau telah mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan kamu semuanya. Nah, lihat. Jadi, saudara, kata tidur itu bukan orang yang malas. Tapi kata tidur dalam Mazmur 127 itu adalah orang yang punya ketenangan rohnya saat menghadapi situasi yang buruk sekalipun dalam hidupnya, karena ia percaya Tuhan pegang kendali. Bahkan yang buruk itu bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan untuk hidupnya. Itu kata tenang, rest di situ. Jadi kalau firman Tuhan berkata,
Tuhan akan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pengertian kata tidur itu memiliki arti orang itu harus wajib merentangkan imannya, merentangkan pengharapannya, merentangkan penyerahan dirinya semakin total kepada Tuhan. Di saat khususnya ia sedang menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidupnya, harus wajib merentangkan imannya, pengharapannya, penyerahan dirinya secara total, semakin total, khususnya saat dia sedang menghadapi persoalan dalam pergumulan hidup ini. Yang kedua, orang itu harus tetap tinggal dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Karena hanya kemampuan dan kesanggupan dari Tuhanlah orang itu akan bisa dibebaskan dari pergumulannya. Bahkan hal yang sulit sukar ketika perkenanan Tuhan ada, maka semuanya menjadi mudah. Karena di mana ada perkenanan Tuhan, hal yang sulit seperti apapun jadi mudah. Itu karena ada perkenanan Tuhan. Yang ketiga, orang itu harus terus menghidupi janji-janji Tuhan dan hidup di dalam segala perintahnya. Walaupun dia belum melihatnya, tetapi dia harus menghidupi janji-janji Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang rest, yang tenang hidupnya. Saat menghadapi pergumulan apapun, ya dia akan tetap istirahat rohnya. Artinya dia akan tetap percaya Tuhan pegang kendali dalam hidupnya. Dan yang terakhir hari ini saya mau sampaikan, kata tidur dalam Mazmur 127 itu adalah orang yang selalu bisa menjaga hatinya untuk terus berpaut, melekat hatinya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah saudara, orang yang memiliki kedekatan atau melekat hatinya dengan Tuhan pasti akan menikmati berkat di saat ia istirahat. Artinya ketika rohnya tenang, maka ia akan menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan itu. Tapi kalau rohnya gelisah, rohnya galau, maka ia tidak akan menikmati janji Tuhan yang sudah disediakan dalam hidupnya. Mari kita lihat sekarang Mazmur 91. Saya akan mengajak saudara melihat Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Baik, perhatikan Alkitab saudara masing-masing. Dan kita akan baca ayat ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ayat 34 silakan baca. 2, 3. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7-8 silakan baca. Walau 1000 orang berkata posisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11-12. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Terakhir 15-16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjaga dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjangmu akan kumenyatakan dia, dan akan kuajarkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, siapa yang tidak suka dengan Mazmur 91? Angkat tangan. Ada? Nggak ada ya?
semua sangat suka dengan Mazmur 91. Khususnya dengan merebaknya virus corona di seluruh dunia yang telah menghadirkan kecemasan dan ketakutan bagi orang-orang yang tinggal di dunia ini. Sementara saudara lihat pasien corona di Indonesia tiap hari makin meningkat cukup tajam, dan beberapa minggu terakhir ini masyarakat Indonesia tidak lagi bisa menganggap remeh sepi ancaman pandemi ini. Nah, orang nomor satu Amerika yang tidak peduli dengan corona aja sekarang positif corona ya. Nah, saudara, klaster-klaster baru bermunculan sekarang ini. Bagaimana sikap orang Kristen dalam menyikapi corona ini? Saudara lihat di sini, semua orang termasuk orang Kristen berusaha menyikapi situasi ini dengan keyakinan masing-masing. Seperti yang kita lihat, tidak semua orang Kristen dapat berbagi keyakinan yang sama. Tidak semua orang Kristen, sekalipun imannya sama, iman kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa berbagi keyakinan yang sama. Sebab apa? Sebagian orang Kristen ada yang mengalami ketakutan yang berlebihan menghadapi virus ini. Namun sebagian yang lain tampak tenang. Kelompok yang terakhir ini, yang tampak tenang ini, bahwa mereka percaya wabah dan tulah tidak akan menimpa orang beriman. Sehingga saudara, dalam perkara ini, yang kelompok terakhir ini, banyak ayat dimunculkan sebagai dukungan, salah satunya Mazmur 91 ini. PP di status mereka semuanya Mazmur 91. Ya, semua ganti semuanya. Nah, saudara, penafsiran dalam teks Mazmur 91 itu memang telah menjadi penghiburan dan pengharapan bagi umat Kristen, khususnya di waktu sekarang ini. Bahkan sebagian besar dari teks Mazmur 91 ini dijadikan mantra maupun bacaan wajib setiap malam, setiap pagi. Seluruh anaknya, keluarganya harus membaca keras-keras Mazmur 91. Pertanyaannya, apakah salah jika sebagai orang Kristen kita mempercayai perkataan yang terdapat dalam Mazmur 91? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Menjadikan Mazmur 91 penghiburan di tengah-tengah bahaya yang datang seperti sekarang ini, itu adalah merupakan sesuatu yang wajar, saudara, yang wajar. Sehubungan dengan kasus virus ini, Mazmur ini menjanjikan bahwa penyakit sampar dan yang menular penyakit yang menular tidak akan menakutkan bagi orang-orang beriman. Bahkan di dalam ayat 78 yang kita baca tadi, walaupun sekian ribu orang rebah di sebelah kirimu, rebah di sebelah kananmu, namun kita hanya menontonnya saja. Nah, saudara, sekali lagi, benarkah Mazmur 91 ini menjanjikan perlindungan yang mutlak kita dari berbagai bahaya, khususnya corona yang sedang kita hadapi sekarang ini? Benarkah orang Kristen tidak mungkin tertular suatu wabah ketika mempercayai Mazmur 91 ini? Kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita akan mendapat pencerahan secara rohani, khususnya Mazmur 91 ini, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa menafsirkan sembarangan teks dari perkataan Mazmur 91 ini. Beberapa isi perkataan dari Mazmur 91 ini, yang pertama, saya mau tunjukkan kepada saudara, hukuman itu yang ditulis di dalam Mazmur 91 itu, hukuman itu berlaku atau ditujukan kepada orang-orang fasik. Kepada orang-orang fasik. Dengan demikian, mengaitkan Mazmur 91 dengan kasus corona ini kurang tepat. Boleh, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena terbukti yang terpapar corona ini kenyataannya bukan hanya orang fasik, tetapi sebagian orang Kristen juga terpapar corona ini.
Padahal Mazmur 91 ini berbicara ditujukan hukuman kepada orang fasik. Namun sekalipun demikian, orang-orang Kristen kita semuanya dapat menjabarkan, dapat menerima pencerahan dari kebenaran firman Tuhan bahwa adanya COVID Corona ini telah dipakai Allah, telah dipakai Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Amin. Untuk memperbesar kapasitas iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah saudara, jadi marilah kita justru harus lebih memberikan respon dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya dalam menghadapi virus ini. Kita tidak bisa memakai Mazmur 91 ini menjadi mantra yang ampuh, yang sakti untuk kita bebas daripada virus ini. Kalau sekalipun toh ada di antara orang Kristen yang terpapar virus ini, sekali lagi, itu bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan bisa memakai situasi yang buruk sekalipun untuk kebaikan kita. Bisa lihat itu? Amin. Nah, inilah kesempatan untuk kita dapat memacu kehidupan rohani kita makin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Serta inilah kesempatan untuk kita dapat menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah saat kita istirahat. Dalam Mazmur 91 ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin menikmati berkat-berkat ilahi dalam bentuk perlindungan dan penyertaan dari Tuhan, maka kita harus tahu itu bukan sekedar dihafalkan, diperkatakan, tetapi sebenarnya Mazmur 91 itu mengandung berkat janji Tuhan yang luar biasa, namun ada syaratnya. Syaratnya ini yang harus kita penuhi. Jadi kita mau klaim dalam nama Yesus, Mazmur 91 akan berlaku dalam hidupku dan keluargaku. Tapi kalau kita tidak memenuhi syaratnya, kuasa firman itu tidak berlaku dalam hidup kita, saudara. Nah, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memenuhi persyaratan Mazmur 91 ini baru berlaku dalam hidup kita dan keluarga kita. Nah, Mazmur 91 ini akan menunjukkan kepada kita, kita bisa menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat kita. Ketika kita tenang dan mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, menghidupi janji-janjinya, hidup dalam kasih karunia perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau hati kita melekat dengan Dia, maka semua janji Mazmur 91 ini akan berlaku dalam hidup kita. Ayo kita lihat persyaratan apa yang ada di dalam Mazmur 91 ini, sehingga kita sebagai orang Kristen dapat menikmati perlindungan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kita akan lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 1 dan 2. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam-dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan keberkatanku, Allahku yang aku percayai. Nah, kunci untuk menikmati ayat 3 dan seterusnya dalam Mazmur 91 ini, kuncinya terletak di dalam ayat 1 dan 2. Ayat 3, 4 dan seterusnya bla 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 bla, firman Tuhan mengatakan aku akan diluputkan, tidak akan kena penyakit sampar yang menular dan seterusnya. Itu hasil kalau orang itu hidup dalam ayat 1 dan 2 ini. Amin. Nah, ayat 1 dan 2 ini mengatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ayat 1 dan 2 ini adalah syarat utama untuk menerima segala berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan bagi umat Tuhan. Mari kita coba mendalami ayat-ayat tersebut. Di balik ayat tersebut terkandung berkat ilahi yang sangat luar biasa. Yang pertama, di dalam ayat-ayat tersebut mengandung janji Tuhan akan ada perlindungan dari Tuhan. Akan ada perlindungan dari Tuhan. Dikatakan apa? Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Ada perlindungan dari Tuhan.
Berbicara tentang perlindungan itu berbicara tentang tudung, berbicara tentang naungan. Kalau saya beri contoh seperti orang Israel saat tinggal di tanah Goshen, tidak ada satupun di antara mereka yang terkena tulah. Tidak ada satupun di antara mereka yang terkena tulah. Kenapa? Karena ada naungan, ada tudung dari Tuhan melindungi mereka. Jadi janji Tuhan yang luar biasa dalam Mazmur 91 itu ada perlindungan Tuhan. Yang kedua, ada berkat kubu pertahanan dari Tuhan. Berbicara kubu pertahanan itu berbicara tentang sebuah gunung batu yang begitu kokoh, begitu kuat, tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun yang berlindung di balik gunung batu itu. Nah, ada dua berkat yang luar biasa dalam Mazmur 91. Ada naungan, ada tudung dari Tuhan, dan ada kubu pertahanan, perlindungan daripada Tuhan, seperti gunung batu yang kokoh, yang kuat, dan siapapun yang bersembunyi di situ tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Ayo kita lihat ya kebenaran ini. Yang sudah dan saya harus tahu adalah berkat yang luar biasa ini tidak semua orang Kristen atau tidak semua orang pada umumnya bisa memperolehnya. Tidak semua orang. Tidak semua orang Kristen. Saya katakan tidak semua orang Kristen memperolehnya. Berkat yang luar biasa ini tidak semua orang secara umum dapat memperolehnya. Namun yang akan memperoleh berkat perlindungan, naungan, bahkan kubu pertahanan dari Tuhan ini hanya orang-orang yang benar-benar duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang memperoleh berkat yang luar biasa ini hanya orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, dua hal ini ingat baik-baik. Dua hal ini ingat-ingat. Jadi kita tidak bisa menjadikan firman Tuhan itu menjadi mantra kalau kita tidak hidup dalam persyaratan yang Tuhan tentukan. Persyaratannya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, orang ini akan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ayo kita lihat kata arti duduk. Kata arti duduk ini di dalam bahasa Ibrani memiliki arti berdiam. Berdiam, bukan sekedar duduk, tetapi berdiam. Jadi kalau kita baca Mazmur 91 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kata duduk ini bukan sekedar duduk, namun memiliki arti berdiam. Kata duduk yang kedua memiliki arti orang itu telah tinggal di tempat itu. Orang itu telah tinggal di tempat itu. Dan kata duduk yang ketiga memiliki arti memutuskan untuk menetap dan tidak akan pernah berpindah-pindah lagi. Nah, jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi memiliki arti seorang yang dengan kesadaran dirinya, seorang yang memiliki kesadaran akan dirinya, memutuskan untuk menetap, memutuskan untuk tinggal, dan memutuskan untuk berdiam hanya dalam perlindungan Tuhan saja, ia pasti akan memperoleh keselamatan dan segala berkat dari Tuhan. Memutuskan untuk diam, tinggal, menetap dalam lindungan Tuhan saja, ia pasti akan memperoleh keselamatan dan segala berkat-berkat ilahi. Sekarang saya akan mengajak saudara melihat yang kedua, arti pengertian tentang bermalam. Kata kedua yang di dalam Mazmur 91 itu, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam. Kata bermalam ini memiliki arti istirahat atau ketenangan. Jadi seorang yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa memiliki arti seseorang yang mempercayakan dan menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, yang memegang kekuasaan dan kedaulatan penuh untuk hari depan dan masa depannya. Jadi dia itu akan tetap tenang sekalipun kondisi, keadaan, situasi yang dihadapi itu gonjang-ganjing, tetapi dia akan tetap tenang sebab dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah
yang punya kekuasaan dan kedaulatan yang penuh untuk hari depan dan masa depannya. Nah saudara, jadi kalau kita sebagai orang Kristen sudah memutuskan menetapkan hati kita kepada Tuhan yang memegang masa depan dan hidup kita, maka kita harus percaya kepada Allah. Allah itu adalah tempat perlindungan dan pertahanan kita. Jadi kekristenan seperti ini, tentu hatinya selalu akan melekat kepada Tuhan. Nah, kenapa orang Kristen ini hatinya tidak bisa melekat kepada Tuhan? Karena dia tidak menjadikan Tuhan itu yang pegang kendali dalam hidupnya. Kenapa orang Kristen itu tidak bisa melekat hatinya kepada Tuhan? Kenapa? Karena orang itu tidak punya satu keputusan untuk tetap tinggal diam, tenang, percaya bahwa Allah yang pegang kendali dalam hidupnya. Dia lebih percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia lebih percaya kepada relasi-relasinya. Dia lebih percaya dengan teman-temannya yang akan menjamin masa hidupnya dan masa depannya. Dia lebih percaya dengan kekuatan hikmatnya dirinya sendiri daripada Tuhan. Itu sebabnya orang yang seperti ini, sekalipun dia percaya Mazmur 91, dia mau klaim Mazmur 91 akan terjadi dalam hidupnya, kuasa firman itu tidak akan bekerja dalam hidupnya. Karena kuasa firman ini hanya bekerja dalam hidupnya kalau ia tetap tinggal dengan tenang dan percaya bahwa yang pegang kendali masa hidupnya, hari depan, masa depannya itu adalah Tuhan. Baru kuasa firman ini akan bekerja dalam hidupnya. Mari kita lihat Mazmur 91, 14, 15. Dikatakan seperti ini. Mazmur 91, 14, dan 15. Sungguh hatinya yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sungguh hatinya yang melekat kepadaku. Ini loh persyaratannya, ini penting sekali. Kalau kita ingin menikmati janji berkat dalam Mazmur 91, maka hati kita harus melekat kepada Tuhan. Kata melekat memiliki arti mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Nah, hati kita melekat di mana? Jiwa kita melekat di mana, saudara? Kalau hati dan jiwa kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji apa? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Karena ia mengenal namaku. Mengenal namaku. Kata mengenal ini bukan sekedar tahu, tetapi kata mengenal di sini benar-benar dekat. Karena ia tahu persis karakter pribadi Tuhan yang ia sembah itu adalah pribadi Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan kemurahan. Nah, saudara, saya mau simpulkan dari firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus menjadi seorang Kristen yang aktif kehidupan rohani kita. Yang aktif kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita jangan dibiarkan tertidur, namun harus hidup. Harus hidup. Untuk bisa menikmati janji Tuhan Mazmur 91, rohani kita tidak boleh tidur. Harus aktif. Kalau kita ingin menikmati kehidupan yang berlimpah-limpah dengan segala berkat ilahi, ciri-ciri kehidupan rohani yang hidup adalah setiap kita harus meningkatkan iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan semakin total. Khususnya ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah hidup ini. Jangan ketika kita menghadapi masalah hidup malah saudara lari ke tempat lain. Jadikan Tuhan itu perlindungan kita. Jadikan Tuhan itu kubu pertahanan kita. Amin. Serahkan diri kita secara total kepada Dia. Justru jangan kita lari jauh dari hadirat Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Dia, firman Tuhan berkata, aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya. Aku akan menunjukkan keselamatan daripadaku. Nah saudara, untuk hidup kehidupan rohani yang hidup itu ciri-cirinya iman kita, pengharapan kita, penyerahan diri kita harus semakin total kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kehidupan rohani kita supaya hidup, maka kita harus tinggal dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Untuk kehidupan rohani kita harus hidup, maka kita harus menghidupi janji-janji Tuhan dan melakukan segala apa yang Dia perintahkan secara konsisten. Dan untuk kehidupan rohani kita supaya hidup, kita harus senantiasa melekat hati kita kepada Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Jangan keluar masuk, ya, tetapi benar-benar Anda terus menerus membangun keintiman dengan Tuhan. Apapun kondisi Anda tetap percaya Tuhan itu perlindungan dan kubu pertahanan kita. Nah saudara, maka segala berkat Allah yang telah disediakan pasti akan dilimpahkan kepada kita semua. Kata tidur istirahat dalam Mazmur 127 ini berarti orang tersebut memiliki ketenangan dalam hidupnya, sekalipun sedang diperhadapkan berbagai persoalan dan goncangan dalam hidupnya. Karena kenapa ia tenang? Kenapa ia tetap damai? Karena ia percaya kepada Allah yang ia sembah pasti akan menyelamatkan, pasti akan menolong, pasti akan meluputkannya, pasti akan membebaskan, pasti akan menyembuhkan, pasti akan memberkati, dan pasti akan memberikan jaminan masa depan untuk hidupnya dan keluarganya. Sebaliknya, orang yang tidak bertumbuh kehidupan rohaninya, hidupnya itu tidak ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, di dalamnya apa? Di dalamnya kegelisahan, kebingungan, galau, selalu tegang pikirannya, takut, khawatir, tidak pernah bisa tidur, dan seterusnya dan seterusnya. Orang seperti ini sekalipun mengutip ayat-ayat Alkitab, namun kuasa firman itu tidak akan nyata dalam hidupnya. Oleh sebab apa? Oleh sebab karena persyaratan menggerakkan berkat ilahi dalam Mazmur 91 itu tidak dipenuhi dalam hidupnya. Nah, jadi saya ingin mendorong saudara, pilihlah hidup dengan sungguh-sungguh percaya untuk tetap tinggal di dalam naungan dan perlindungan dari Tuhan saja. Dan hati kita terus melekat kepada Tuhan, kita pasti akan menemukan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita, Tuhan akan memberikan kepada kita, yaitu kepada yang dicintainya di saat tidur. Kata tidur ini berarti rohnya dalam ketenangan akibat memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan dan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saya mengakhiri dari seri berkat Tuhan di saat tidak tidur bisa kita dapatkan kalau kita mau direntangkan iman, pengharapan, dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita ini selalu tinggal dalam kasih karunia perkenanan Tuhan. Yang ketiga, kalau menghidupi janji Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Dan yang keempat, kalau kita melekat hati kita dengan Tuhan, pasti kita akan menemukan janji-janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, inilah berkat yang saya sampaikan kepada saudara. Hidupi kebenaran ini, dan saudara nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita sampai akhir tahun ini. Saudara bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita menghidupi 4 hal ini dalam hidup kita. Saya percaya hidup saudara akan tenang, sekalipun gejolak, ya, sekalipun situasi di sekitar kita nanti ya tambah tidak karu-karuan, tapi saudara akan tetap tinggal tenang dan percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu menjadi perlindungan dan kubu pertahanan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari silakan pemain musik biar sehingga maju ke depan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara sungguh-sungguh hari ini untuk membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan khususnya perbesar kapasitas kita dengan Tuhan. Mulai hari ini jangan jadi orang Kristen yang hanya kulit, yang hanya kulit,
Tapi kenalilah pribadi Tuhan dalam kedalaman, karena saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan baru akan menerima segala berkat ilahi yang daripada Tuhan. Jadi KTP Kristen kita itu tidak menjamin kita menikmati perlindungan dari Tuhan. Keanggotaan kita sebagai jemaat di gereja tidak menjamin kita menerima perlindungan dari Tuhan. Ayat-ayat yang kita kutip dari mulut kita setiap hari, yang kita baca setiap hari, itu tidak menjamin bahwa perlindungan dari Tuhan akan datang dalam hidup kita kalau kita tidak hidup di dalamnya. Kalau kita tidak melekat hati kita kepada Tuhan, hari-hari yang kita lalui ini menentukan apakah kita punya masa depan atau tidak. Itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin melimpah kasih karunia perkenanan Tuhan akan datang kepada kita. Gunakan minggu yang pertama di bulan ini menjadi satu komitmen yang baru, keputusan yang baru, untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya, waktu kita secara intim. Kalau saudara dan saya beberapa waktu sudah kendor, lemah, bahkan kita mulai memakai cara-cara kita sendiri mengatasi persoalan kita, kembalilah saudara, kembalilah melalui firman Tuhan ini, kembalilah, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dia sudah menyediakan kasih yang lebih daripada cukup. Dia menyediakan kuasa lebih daripada cukup. Dia menyediakan segalanya kepada kita. Mari bangun kembali hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Jangan biarkan roh kita tertidur. Hidupkan kembali roh kita. Hidupkan kembali, bangkitkan kembali roh kita. Semangat kembali, gairahkan kembali roh kita. Percayalah, Tuhan pegang kendali seluruh hidup kita. Hari ini, minggu ini, bulan yang baru ini, sampai akhir tahun ini, percayalah, Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya. Dia berkuasa meninggikan dan merendahkan seseorang. Kehidupan dan kematian seseorang itu Tuhan yang menentukan. Bukan karena kita sudah divaksin kita tidak bisa mati. Tetapi percayalah, kalau saudara hidup kepada janji-janji Tuhan, maka segala janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Kita tidak akan mati sebelum janji Tuhan itu tergenapi. Tapi percayalah, janji Tuhan itu akan digenapi seluruhnya dalam hidup kita dan keturunan generasi kita. Mari bangun hubungan kita lebih erat lagi dengan Dia. Kita ambil waktu sejenak untuk mengambil keputusan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan seperti dulu lagi. Sewaktu dekat-dekatnya kita dengan Dia. Jangan karena ada persoalan-persoalan ini sehingga kita menjadi kendor, kita menjadi lemah, kita menjadi kehilangan fokus dengan Tuhan. Jangan. Kalau sudah dan saya ingin menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan ini terjadi dalam hidup kita, penuhi syarat di dalam Mazmur 91 ini. Orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi dan orang yang bermalam, artinya benar-benar rohnya istirahat, percaya kepada Tuhan yang pegang kendali dan masa depan hidupnya. Maka orang ini pasti hatinya melekat dengan Dia.
nyanyikan pujian ini. Pujian ini pasti berlaku dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam perkenanannya, kasih karunia-Nya, merentangkan iman, pengharapan, dan menyerah diri kita total, hidupi janji-janjinya, dan hati kita melekat sungguh-sungguh dengan Dia. Mau melihat kebesaran Tuhan, mau melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kita, mau mengalami perkara-perkara yang baru dari Tuhan. Bersama-sama. Bangkit dari tempat duduk saudara. Bangkitkan roh Anda mulai hari ini untuk semakin melekat hati kita dengan Dia. Bangun keintiman yang baru dengan Tuhan mulai hari ini. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah keluar dari kasih karunia dan perkenanan Dia. Terus hidupi janji Tuhan dan lakukan segala perintah-Nya. Bahwa hari ini iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan semakin total. Mari kita lihat hal-hal yang besar Tuhan sudah sediakan di depan kita. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu di minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Kami boleh diingatkan agar kami memiliki kedekatan, keintiman, agar hati kita melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Sebab segala sesuatu janji dalam Mazmur 91 ini akan terjadi berlaku dalam hidup kami ketika kami memenuhi persyaratan di mana kami mau melekat hati kami dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur di sini Tuhan mengingatkan kepada kami semua agar kami tetap terus boleh menikmati janji Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan sediakan itu tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Dan sekarang kami merespon dengan segala keberadaan, kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan kami.
Dalam menghadapi situasi keadaan yang sedang kami hadapi, kami memutuskan untuk tetap tinggal, untuk diam dalam hadirat-Mu, untuk membangun kedekatan, keintiman dengan Engkau kembali. Kami akan menyediakan waktu-waktu kami secara khusus untuk kami bisa bergaul karib dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur apa yang Kau janjikan di Mazmur 91 itu akan terjadi dalam hidup kami, berlaku dalam hidup kami dan keluarga kami saat kami tinggal dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dan percaya perlindungan Tuhan. Kubu Tuhan itu menjadi kubu pertahanan kami. Engkau menjadi gunung batu atas kehidupan kami, sehingga kelemahan apapun dalam hidup kami, ketidakberdayaan, Engkau akan memampukan kami. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mengambil keputusan merespon firman-Mu hari ini, sehingga mereka akan melihat hari-hari depan mereka adalah hari-hari depan yang penuh dengan berkat-berkat ilahi yang telah Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Sebentar kami akan mengambil roti dan anggur perjamuan. Kami mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga sampai hari ini kalau kami bisa menikmati kasih lebih daripada cukup, kami bisa menikmati kuasa lebih daripada cukup, kami bisa menikmati damai sejahtera lebih daripada cukup, kami bisa menikmati semuanya lebih daripada cukup oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu bagi kami, itu kami hormati, itu kami hargai. Sehingga hari ini kami akan memperingati kematian-Mu yang menjadikan kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang sudah Kau berikan dalam hidup kami di sepanjang kami hidup ini. Sebab oleh karena anugerah yang daripada Tuhan, maka hidup kami mendapat jaminan hari depan kami pasti ada, masa depan kami pasti ada. Terima kasih, sucikan, kuduskan, dan ampuni kami semuanya. Dan sekarang kami siap menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan yang telah diserahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami akan terima dengan iman. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali, akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. Siapkan hati saudara di mana Anda duduk, Anda akan menerima segala berkat ilahi yang Tuhan sudah sediakan.
oleh kemurahan dan anugerah Tuhan hari ini, setiap kami boleh memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua ini yang mendatangkan anugerah yang baru atas kita semuanya dan pengharapan yang baru. Bahkan setiap kita boleh mendapatkan jaminan masa depan yang sungguh-sungguh ada. Semua ini oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Roti yang kita angkat di atas kepala kita menunjukkan, melambangkan tubuh Yesus yang telah rela tergantung di atas kayu salib. Dia rela mengambil semua kutuk yang harusnya kita tanggung, hanya dengan tujuan supaya setiap kita dibebaskan dari kutuk itu. Dan sekaranglah kita adalah orang-orang yang bebas dari kutuk oleh karena anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mari kita mengucap syukur, makan bersama-sama, memperingati kematian Yesus atas hidup kita dengan makan roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara membuka semua penutup daripada cawan anggur yang sebentar kita akan laksanakan untuk sakramennya, yaitu inilah cawan inilah yang di dalamnya telah dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri. Dan kita percaya oleh darahnya, melalui darahnya kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dilayakan, bahkan kita menerima pengampunan atas setiap dosa kita. Percayakah saudara sampai hari ini darahnya masih segar untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni kita semuanya? Dengan iman kita minum bersama-sama anggur ini yang melambangkan darah Tuhan, dan terimalah segala berkat rohani yang daripada Tuhan turun atas kita dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, kalau Tuhan tidak mencurahkan darahnya dari atas kayu salib, maka kita tentu tidak bisa sebagaimana kita ada sekarang ini. Semua yang kita terima sampai hari ini oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga sampai hari ini berkat yang tak berkesudahan itu selalu datang dalam hidup kita. Terimalah dengan iman hari ini berkatnya, kasihnya yang baru, kuasanya, urapannya, hikmatnya, kebenaran yang memerdekakan kita. Terimalah damainya, sukacitanya, terimalah kemenangan, terimalah segala yang baik dari Tuhan, terimalah masa depan dari Tuhan. Terimalah hari-hari depan yang akan Anda dan saya lewati, hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terimalah perlindungan, terimalah kesembuhan, terimalah segala pertolongan dari Tuhan, terimalah pembebasan dari Tuhan, terimalah segala hal yang terbaik dari Tuhan turun dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, semuanya datang hari ini, menghampiri hari ini. Segalanya yang dari Tuhan turun atas hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya sampaikan pengumuman ibadah tetap seperti biasa, pagi jam 7 sampai jam 8. Dan saya sampaikan pengumuman yang kedua, sudah tetap jaga jarak, ya, terus jaga kebersihan, cuci tangan, ya, jaga segala sesuatu kesehatan saudara. Dan saya percaya perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini akan berlaku dalam hidup Anda. Khususnya ketika kita menghidupi semua kebenaran firman Tuhan ini, hidup Anda dijamin, hidup Anda dan saya dijamin oleh Tuhan akan diluputkan dari semuanya, dan kita justru akan diberkati di tengah-tengah situasi seperti ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Oh ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengambil perjamuan kudus, yang mau diserahkan kepada keluarga yang di rumah yang tidak bisa ikut, silakan ambil aja nanti. Dan mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang kami sembah, yang telah hadir di tengah kami, yang telah hadir melalui pujian penyembahan kami, yang telah hadir melalui firman-Mu, yang telah hadir melalui perjamuan kudus, dan selalu hadir di tengah-tengah hidup kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada bersama kami. Kiranya anugerah yang daripada Tuhan hari ini, yang begitu melimpah disediakan kepada kami, akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing, akan kami bawa pulang di dalam kehidupan kami, perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Sebab kami tahu Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melebihi segala Allah, Tuhan yang melebihi segala penyakit apapun, Tuhan yang sanggup membentengi, melindungi kami. Engkau menjadi kubu pertahanan kami, Engkau menjadi pelindung kami dalam segala jalan-jalan kami. Sekarang kami siap menerima segala berkat-Mu yang baru atas kami. Dengan tangan yang terangkat, kami siap menampung sebagai bejana-bejana yang menerima segala berkat yang dari surga turun atas kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, percayalah anugerah yang baru yang Tuhan sudah sediakan hari ini begitu melimpah, dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Sekarang terimalah anugerah ini turun atas hidupmu, keluargamu, atas setiap kesehatanmu. Anugerah yang baru ini dilimpahkan atas setiap kehidupan anak-anakmu, atas setiap usaha pekerjaanmu, atas setiap perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini. Bahkan kesehatanmu selalu terlindung dari semua pandemi ini. Tidak ada satupun di antara hidupmu dan keluargamu terpapar virus ini, karena perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Terimalah segala yang baik dari Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kebaikan Tuhan itu Anda akan dapat rasakan. Kiranya minggu depan kita datang di tempat ini untuk mengucap syukur dengan segala kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulanglah damai sejahtera dan sukacita Allah menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pulang.